Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bimo Ramadan. Saya berserta bersama teman-teman. Di samping kiri saya ada, Mahesa Raka Surya, di sebelah kanan saya ada. Gerald Rafael. Pada kesempatan ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang harmonisasi perlindungan data pribadi di ASEAN, studi perbandingan dengan General Data Protection Regulation Uni Eropa. Jurnal ini disusun oleh kami dari kelompok 8. Pembahasan dalam jurnal ini berangkat dari perkembangan teknologi digital yang menyebabkan penggunaan data pribadi semakin luas dan tidak lagi terbatas oleh wilayah suatu negara. Saat ini hampir seluruh aktivitas masyarakat melibatkan pemrosesan data pribadi. Misalnya, ketika seseorang melakukan transaksi melalui perdagangan elektronik, menggunakan layanan perbankan digital, mengakses media sosial, menggunakan aplikasi transportasi, maupun mendaftarkan diri pada pelayanan publik. Dalam setiap aktivitas tersebut, data seperti nama, alamat, nomor telepon, lokasi, informasi keuangan, bahkan data biometrik dapat dikumpulkan dan diproses oleh penyelenggara layanan. Data pribadi pada akhirnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, menawarkan iklan secara khusus, menentukan kelayakan kredit, menjadikan dasar pengambilan keputusan secara otomatis. Namun, pemanfaatan data pribadi juga menimbulkan risiko, seperti kebocoran data, penipuan identitas, penggunaan data tanpa persetujuan, diskriminasi, hingga hilangnya kendali seseorang terhadap informasi pribadinya. Permasalahan menjadi semakin kompleks karena data digital dapat dengan mudah dipindahkan dari satu negara ke negara lainnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan dapat didirikan di Indonesia menggunakan layanan komputasi awan di Singapura, bekerja sama dengan perusahaan analisis data di negara lain, dan melayani pengguna dari seluruh wilayah ASEAN. Ketika terjadi pelanggaran, muncul persoalan mengenai hukum negara yang berlaku dan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Uni Eropa telah merespon persoalan tersebut melalui General Data Protection Regulation atau GDPR. GDPR berlaku sejak tanggal 25 Mei 2018 dan menjadi regulasi perlindungan data yang mengikat secara langsung di seluruh negara anggota Uni Eropa. GDPR tidak hanya mengatur kepentingan ekonomi, tetapi juga menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak fundamental. Oleh karena itu, pemrosesan data harus tetap menghormati martabat, kebebasan, dan otonomi individu sebagai subjek data. Pengaruh GDPR bahkan melampaui wilayah Uni Eropa. Dalam keadaan tertentu, perusahaan di luar Uni Eropa tetap dapat dikenakan GDPR apabila menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat di Uni Eropa atau melakukan pemantauan terhadap perilaku mereka. Keadaan ini membuat banyak perusahaan internasional menyesuaikan kebijakan perlindungan datanya dengan standar GDPR. Sementara itu, ASEAN memiliki kondisi yang berbeda. ASEAN belum mempunyai satu peraturan perlindungan data pribadi yang mengikat dan berlaku langsung terhadap seluruh negara anggota ASEAN. ASEAN baru memiliki beberapa instrumen regional seperti ASEAN Framework on Personal Data Protection, ASEAN Framework on Digital Data Governance, ASEAN Data Management Framework, and ASEAN Model Construction Casual for Cross-Border Data Flow. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa ASEAN telah menyadari pentingnya perlindungan data pribadi dan arus data lintas batas. Namun, sebagian besar instrumen tersebut masih berupa pedoman, kerangka kerja, atau sarana sukarela. Pelaksanaannya tetap bergantung pada peraturan nasional masing-masing negara. Indonesia, misalnya, telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Singapura memiliki Personal Data Protection Act 2012. Malaysia memiliki Personal Data Act 2010. Filipina memiliki Data Privacy Act 2012. Thailand memiliki Personal Data Act 2019, sedangkan Vietnam mengatur perlindungan data melalui Dikri nomor 13 tahun 2023. Perbedaan waktu pembentukan, ruang lingkup, lembaga pengawas, serta hak subjek data, kewajiban pengendali, serta besaran sanksi menyebabkan tingkat perlindungan data pribadi di ASEAN belum seragam. Perbedaan waktu berdasarkan latar belakang jurnal ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana perbedaan mekanisme perlindungan data pribadi dalam GDPR dan kerangka regulasi ASEAN. Yang kedua, bagaimana model harmonisasi perlindungan data pribadi
yang realistis dan sesuai dengan karakteristik ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan digunakan untuk menganalisis GDPR, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia, Peraturan Nasional Negara Anggota ASEAN, serta dokumen resmi ASEAN. Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara sistem Uni Eropa dan ASEAN. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membahas konsep privasi, akuntabilitas, hak subjek data, dan harmonisasi hukum. Selanjutnya, pembahasan mengenai mekanisme perlindungan data dalam GDPR dan kerangka regulasi ASEAN akan disampaikan oleh rekan saya, Mahesa Raka Surya. Terima kasih, Bima. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mekanisme perlindungan data pribadi berdasarkan GDPR dan kerangka regulasi yang terdapat di ASEAN. GDPR merupakan regulasi yang berlaku langsung dan mengikat seluruh negara anggota Uni Eropa. Salah satu kekuatan utama GDPR adalah adanya prinsip-prinsip pemrosesan data yang harus dipatuhi oleh pengendali dan prosesor data. Prinsip pertama adalah lawfulness, fairness, dan transparansi. Artinya, pemrosesan data harus mempunyai dasar hukum, dilakukan secara adil, dan diinformasikan secara jelas kepada subjek data. Prinsip kedua adalah purpose limitation. Data pribadi hanya boleh dikumpulkan untuk tujuan yang jelas, spesifik, dan sah. Data tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengumpulannya. Prinsip ketiga adalah data minimization. Pengendali hanya boleh mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan. Sebagai contoh, penyelenggara layanan tidak seharusnya meminta data kesehatan atau lokasi seseorang apabila data tersebut tidak diperlukan untuk memberikan layanan. Prinsip berikutnya adalah akurasi, pembatasan masa penyimpanan, keamanan, serta akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti pengendali tidak cukup hanya menyatakan bahwa dirinya telah menaati peraturan. Pengendali harus mampu membuktikan kepatuhannya melalui kebijakan internal, catatan kegiatan pemrosesan, audit penilaian risiko, dan tindakan keamanan. GDPR juga memberikan sejumlah hak kepada subjek data. Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh informasi, hak mengakses data, hak memperbaiki data, hak menghapus data, hak membatasi pemrosesan, hak menolak pemrosesan, dan hak atas portabilitas data. Salah satu hak yang paling dikenal adalah right to erasure, penghapusan data. Hak ini sering disebut sebagai right to be forgotten. Meskipun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Permintaan penghapusan dapat ditolak apabila data masih diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum, kepentingan publik, atau pembelaan terhadap suatu tuntutan hukum. GDPR juga mengatur hak untuk tunduk pada keputusan yang sepenuhnya diambil secara otomatis apabila keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan terhadap individu. Ketentuan ini penting dalam penggunaan kecerdasan buatan, analisis profil, seleksi pekerjaan, penentuan kredit, dan penilaian risiko. Dari sisi kewajiban, pengendali data harus mempunyai dasar hukum untuk memproses data. Dasar hukum tersebut tidak selalu berupa persetujuan. Pemrosesan juga dapat dilakukan untuk melaksanakan kontrak, memenuhi kewajiban hukum, melindungi kepentingan vital, menjalankan tugas kepentingan umum, atau berdasarkan kepentingan yang sah. Apabila menggunakan persetujuan tersebut harus diberikan secara bebas, spesifik, berdasarkan informasi yang jelas, dan dapat dibuktikan. Pengendali juga tidak boleh menyembunyikan persetujuan di dalam syarat dan ketentuan yang panjang dan sulit dipahami. GDPR menerapkan pendekatan berbasis risiko. Dalam pemrosesan yang berisiko tinggi, pengendali diwajibkan melakukan data protection impact assessment atau penilaian dampak perlindungan data. Pengendali tertentu juga diwajibkan menunjuk data protection officer atau DPO. GDPR juga mengenal prinsip privacy by design dan privacy by default. Privacy by design berarti perlindungan data harus diperhitungkan sejak tahap perancangan sistem. Privacy by default berarti pengaturan awal suatu layanan harus memberikan perlindungan yang paling aman bagi pengguna. Dalam
hal terjadi kebocoran data, pengendali wajib memberikan pemberitahuan kepada otoritas pengawas tanpa penundaan tidak semestinya, dan jika memungkinkan paling lambat 72 jam sejak mengetahui adanya kebocoran. Apabila kebocoran tersebut berisiko tinggi terhadap individu, pengendali juga harus memberikan pemberitahuan kepada subjek data. Dari sisi penegakan hukum, GDPR didukung oleh otoritas pengawas dan yang independen pada masing-masing negara anggota. Untuk perkara lintas negara, terdapat mekanisme koordinasi melalui European Data Protection Board. Sanksi administratif berdasarkan GDPR dapat mencapai 20 juta euro atau 4% dari total omset tahunan global perusahaan, tergantung jumlah mana yang lebih besar. Namun, besar sanksi dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat keseriusan pelanggaran, lamanya pelanggaran, jumlah orang yang terkena dampak, serta tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Berbeda dengan GDPR, ASEAN belum mempunyai satu instrumen perlindungan data yang mengikat secara langsung. ASEAN menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel melalui kerangka kerja dan pedoman regional. ASEAN Framework on Personal Data Protection memuat prinsip-prinsip seperti persetujuan, pemberitahuan, pembatasan tujuan, akurasi, keamanan, akses, koreksi, transfer, penyimpanan terbatas, dan akuntabilitas. Secara umum, prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan prinsip yang terdapat dalam GDPR. ASEAN juga memiliki ASEAN Data Management Framework yang membantu organisasi mengelola data berdasarkan siklus hidupnya. Selain itu, terdapat ASEAN Model Contractual Clauses yang digunakan untuk membantu mentransfer data lintas negara melalui perjanjian antara pihak yang mengirimkan dan menerima data. Walaupun prinsip-prinsipnya hampir sama, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. ASEAN belum memiliki standar regional yang seragam mengenai jangka waktu, pelaporan kebocoran data, kewajiban penunjukan DPO, pelaksanaan audit, penilaian dampak, dan prosedur pengajuan keberatan oleh subjek data. Perbedaan juga terlihat dalam hukum nasional. Beberapa negara ASEAN memiliki lembaga perlindungan data yang khusus dan independen, sedangkan negara lain masih menempatkan pengawasan pada kementerian atau lembaga pemerintah tertentu. Selain itu, tidak semua negara memberikan hak subjek data dengan cakupan yang sama. Fragmentasi ini menyebabkan perusahaan yang beroperasi di beberapa negara ASEAN harus mematuhi berbagai aturan yang berbeda. Pada saat yang sama, masyarakat dapat menerima tingkat perlindungan yang berbeda-beda tergantung pada negara tempat mereka tinggal atau tempat perusahaan berada. Dengan demikian, perbedaan utama antara GDPR dan ASEAN bukan hanya terletak pada besar atau kecilnya sanksi. Perbedaan yang lebih mendasar adalah bahwa GDPR telah membentuk sistem perlindungan regional yang mengikat, sedangkan ASEAN masih bergantung pada koordinasi dan peraturan nasional. Pembahasan lebih lanjut mengenai analisis perbandingan dan model harmonisasi yang dapat diterapkan di ASEAN akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gerald.